Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. NIM saya 289 2150 198. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 3. Presentasi saya kali ini adalah presentasi sebagai syarat penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti, SE MSI. Apa itu pajak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Fungsi pajak. Fungsi pajak secara umum ya ada 4, yaitu fungsi anggaran atau budgeter, yaitu menjadi sumber pendapatan negara. Pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Kemudian ada fungsi mengatur atau reguleran, yaitu pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak ya. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kemudian ada fungsi stabilitas. Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Kemudian ada fungsi redistribusi, yaitu pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian fungsi pajak bagi masyarakat. Di setiap pajak yang kita bayarkan memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga negara. Hadirnya infrastruktur, jalanan ya, dan bangunan yang memadai, taman kota, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh negara adalah bentuk dari penyaluran pajak yang kita bayarkan. Pandangan tentang pajak untuk kedepannya. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara, juga sumber kas negara, di mana pajak diambil dari rakyatnya sendiri. Berharap ke depannya penggunaan anggaran dengan pajak agar lebih terrealisasi, dalam arti penggunaan pajak sebagai anggaran yang tepat sasaran agar tidak menghambur-hamburkan uang untuk proyek yang tidak jelas atau membuat program yang dirasa tidak terlalu bermanfaat bagi rakyatnya. Karena rakyat pun sebagai wajib pajak juga ingin merasakan dampak atau timbal balik dari setiap uang yang telah mereka bayarkan untuk pajak, seperti infrastruktur yang merata, baik kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, jaminan sosial yang jelas dan sebagainya. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan berasal dari Indonesia yaitu badan atau individu yang bertempat tinggal atau menetap Indonesia dan memiliki penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak. Dan yang maksud dengan maupun dari luar Indonesia yaitu individu atau badan yang tidak tinggal atau menetap di Indonesia tetapi memiliki sumber penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak. Contohnya ya, perusahaan ABZ, perusahaan dari negara Jepang memiliki cabang di Indonesia ya. Cabang
PT cabang perusahaan ABZ yang ada di Indonesia akan dikenakan pajak di Indonesia. Kemudian jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final. Bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima, berikan analisis dari sisi kebijakan apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Pertama itu pengertian pajak final ya. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pelaporan pajak final, PPh final ini akan langsung disetorkan oleh wajib pajak, akan tetapi pendataan secara tertulis perlu dilampirkan ke dalam formulir SPT tahunan. Alasan diterapkannya pajak final itu untuk menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak pada objek pajak tertentu. Selain itu, dapat mengurangi beban administrasi pajak karena pajak langsung dipotong saat itu wajib pajak menerima penghasilan dan wajib pajak hanya bertugas untuk melaporkannya saja. Kemudian contoh soal itu Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2021. Gajinya belum pernah berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponennya. Yang pertama gaji pokok sebesar 22 juta rupiah. Kemudian ada premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000 dan iuran pensiun dibayar perusahaan 600.000. Kemudian iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma sebesar 400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain. Jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk tagihan bulan Desember sebesar Rp500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta gaji yang diterima setiap bulannya. Kemudian ada soal lagi yang B, selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Kemudian yang soal berikutnya, Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Kemudian ada soal lagi, Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji sebesar 3.000 US dollar. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per 1 US dollar. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Kemudian yang terakhir soalnya yaitu Pak Hermawan diminta untuk berceramah di perusahaan tersebut dan diberikan honor sebagai pembicara sebesar 15 juta. Diminta hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Kemudian hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan, Tita, dan Pak Hermawan. Kemudian hitunglah PPh 26 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu PPh 21 Bapak Kusuma di bulan Desember. Nah, kita menghitung yang pertama yaitu PPh atas gaji, karena Bapak Kusuma tersebut juga mendapatkan bonus di bulan Desember. Tapi kita menghitung PPh 21 atas gaji terlebih dahulu. Kita masukkan komponennya, itu pertama ada gaji pokok sebesar 22 juta, kemudian tunjangan mobil 7 juta, kemudian tunjangan rumah 6 juta, premi jam sostek 500.000, lalu penghasilan bruto 30, di penghasilan brutonya itu 35 juta 500 ya, itu hasilnya dari
gaji pokok ditambah tunjangan mobil, ditambah tunjangan rumah, kemudian ditambah premi jam sostek. Itulah hasil dari penghasilan bruto. Kemudian kita masuk ke pengurangan. Kita masukin biaya jabatan ya. Cara menghitung biaya jabatan itu 5% dikali penghasilan bruto. 5% dikali 35.500. Nah, karena itu hasil lebih dari 1 juta, ya, karena sebulan maksimal adalah 500.000 dalam biaya jabatan. Jadi kita masukin maksimalnya aja, yaitu sebesar 500.000 rupiah. Kemudian iuran pensiun ya, yang iuran pensiun sebesar 400.000 rupiah. Nah, kemudian kita jumlahkan pengurangannya yang biaya jabatan sama iuran pensiun ya, 500 ditambah 900, hasilnya adalah 900.000 rupiah. Kemudian penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pengurangan. Jadi 35.500 dikurang dengan 900.000. Penghasilan neto per bulannya jadi hasilnya yaitu 34.600. Kemudian penghasilan neto setahunnya, karena Bapak Kusuma bekerja selama 7 bulan ya, dari bulan Juni hingga Desember itu 7 bulan. Jadi kita kalikan 7 kali 34.600. Hasilnya adalah 242.200. Kemudian kita hitung PTKP-nya. Kita hitung WP pribadinya 54 juta, kemudian WP kawin 4,5 juta, kemudian WP anak ada 13.500. Total PTKP-nya itu 72 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya 240 juta ya, yang penghasilan neto setahun dikurang dengan 72 juta. Jadi hasil dari penghasilan kena pajaknya sebesar 170 juta 200.000 rupiah. Kemudian kita hitung PPh 21 terutangnya. 5% dikali 50 juta, hasil 2.500.000. Kemudian sisa dari 170 juta yang PKP-nya ya, kita masukin lagi 15%. Jadi dikali sebesar 120 juta 200, sama dengan hasilnya yaitu Hasilnya itu 18.030.000 rupiah ya. Kemudian kita hitung PPh terutangnya 18.030.000 rupiah ditambah 2.500.000. Hasilnya PPh sebulannya itu PPh terutangnya jadinya 20.530.000 rupiah. Kemudian kita hitung PPh sebulannya ya, dibagi 12. Hasilnya adalah 1.710.833 rupiah. Nah, kemudian kita hitung PPh 21 atas bonus. Nah, yang membedakan yaitu karena ini ada bonus, kita kali setiap komponen ini kita kalikan dengan 7, seperti ada di slide berikut ini. Yang pertama ada gaji ya, 22 juta dikali 7. 7 itu adalah 7 bulan selama Bapak tersebut kerja ya. Jadi kita hitung 22 juta dikali 7, hasilnya 154 juta. Kemudian tunjangan mobil 7 juta dikali 7, hasil 49. Kemudian tunjangan rumah sama dikali 7, hasil 42 juta. Kemudian premi jam sostek 3.500.000. Nah, lalu kita masukin bonus sebesar 50 juta ya. Jadi kita totalin penghasilan bruto setahunnya adalah 298.500.000 rupiah. Kemudian kita hitung pengurangan biaya jabatan 500.000 dikali 7, kemudian iuran pensiun 400.000 dikali 7. Jadi hasilnya 3.500.000 dan 2.800.000. Kita totalin hasilnya jadi 6.300.000 rupiah. Kemudian penghasilan bruto setahun yang tadi yang sudah dijumlahkan dikurang dengan hasil biaya pengurangan. Jadi 298.500.000 dikurang dengan 6.300.000 rupiah. Hasilnya adalah penghasilan neto setahunnya yaitu 292.200.000 rupiah.
Kemudian PTKP-nya 72 juta, PKP-nya yaitu 292.200.000 rupiah, itu dikurang dengan 72 juta. Jadi hasil penghasilan kena pajaknya itu 220.200.000 rupiah. Kemudian PPh terutangnya 5% dikali 50 juta hasil 2,5 juta. Kemudian 15% dikali 170.200.000 hasilnya 25.530.000 rupiah. Kemudian PPh terutang atas gaji dan bonus kita hitung 25 dengan 2,5 juta ya. Jadi hasilnya 28.030.000 rupiah. Kemudian PPh 21 atas gaji saja itu ada di jawaban yang sebelumnya, yaitu sorry teman-teman. Nah, ini apa namanya? Atas gaji saja ya 20.530.000 rupiah. Kemudian PPh atas bonus 7.500.000 rupiah ya. Kemudian PPh 21 yang harus dipotong yaitu 1.710.833. Kemudian PPh 21 atas gaji Desember 7.500.000 rupiah. Dan PPh 21 atas bonus yaitu hasilnya 9.210.833 rupiah. Kemudian kita menghitung perhitungan PPh 21 atas upah yang dibayarkan di akhir bulan. Upah bulan Desember 10 hari dikali 200.000 hasilnya 22 juta. Kemudian penghasilan neto per tahun 12 dikali 2 juta hasilnya 24 juta. Kemudian kita hitung PTKP-nya. Untuk WP-nya yaitu 15.840.000 rupiah ya. Itu jumlah PTKP-nya. Kemudian penghasilan neto per tahun yang 24 juta dikurang dengan 15.840.000 rupiah. Dan penghasilan kena pajak atau PKP-nya hasilnya yaitu sebesar 8.160.000 rupiah. Kemudian kita hitung PPh terutang. 5% dikali 8.160.000 rupiah hasilnya 408.000 rupiah. Kemudian PPh terutangnya 408, PPh 21 yang dipotong bulan Desember hasilnya 34.000 rupiah. Kemudian upah borongan sehari sama dengan 1 juta dibagi 4 hasilnya 250.000 rupiah. Kemudian upah sehari di atas 150.000 rupiah batas PKP ya. Kemudian PKP-nya 100.000 ya, 250 dikurang 150.000 hasil 100.000 PKP-nya. Kemudian upah borongan terutang pajak 4 dikali 100.000 hasil 400.000. Dan PPh 21 terutang 5% dikali 400.000 hasilnya 20.000. Kemudian yang D Mr. Smith ya, yang PPh 26. Mr. Smith masih dikategorikan sebagai WPLN yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final sebesar 20% dikali 3.000 US dollar, kemudian dikali 9.000 per US dollar. Hasilnya 5.400.000. Kemudian yang E PPh 21 atas honor kepada penceramah ya, bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. PPh 21 per terutangnya yaitu 5% dikali 50% dikali 15 juta. Hasilnya 375.000 rupiah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.